Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Kali ini saya, Ibu Primi Rohimi, dosen pengampu mata kuliah Profesi Kehumasan, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus, akan menjelaskan tentang pertemuan pertama atau minggu pertama mata kuliah Profesi Kehumasan, ya. Minggu pertama, sub CPMK-nya sebagai kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu membangun dan menyatakan kesepakatan tentang RPS dan kontrak perkuliahan profesi kehumasan. Jadi RPS ini saya sampaikan kepada teman-teman dan harapan saya ada respon balik dari teman-teman. Indikatornya ketepatan membangun pemahaman tentang RPS profesi kehumasan. Jadi teman-teman paham apa yang saya sampaikan? Kemudian keaktifan membangun kesepakatan tentang RPS profesi kehumasan. Jadi teman-teman juga merespon dalam bentuk yang saya sepakat dengan RPS Ibu, misalnya begitu ya, atau dalam bentuk tanda tangan. Kemudian menyatakan kesepakatan tentang kontrak perkuliahan profesi kehumasan. Nah, itu pernyataan kesepakatannya. Kemudian kriteria dan bentuk penilaiannya, kriterianya adalah ketepatan, keaktifan, dan kesepakatan. Bentuk penilaiannya adalah observasi untuk menilai dimensi sikap, portofolio, catatan perkuliahan di blok masing-masing untuk menilai pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Oh, ini tadi belum saya jelaskan ya. Ini yang indikator ini untuk ketepatan membangun pemahaman ini dimensi kognitif yang keenam. Kemudian keaktifan membangun kesepakatan ini dimensi psikomotorik yang kelima, dan menyatakan kesepakatan itu adalah afeksi yang kelima. Metode pembelajarannya beserta estimasi waktunya yaitu dengan kuliah dan diskusi kelas. Kuliahnya dengan kuliah virtual ya, atau kuliah daring lebih tepatnya ya. Kemudian ini TM ini maksudnya tatap muka. Tatap muka dalam 1 minggu kita bertemu sekali selama 3 kali 50 menit. Karena unsur tatap muka dalam SKS itu setara dengan 50 menit. Kalau 3 SKS berarti 3 kali 50 menit tatap mukanya, ketemunya ya. Kemudian ada tugasnya. Tugasnya pertemuan pertama langsung ada tugas. Tiap minggu itu ada tugas, itu tugas individu. Tugas ini semata-mata saya ingin melihat bagaimana teman-teman memahami apa yang saya sampaikan gitu. Bagaimana caranya teman-teman memahami apa yang saya sampaikan. Caranya adalah tentu saja dengan mencatat, kan saya membaca catatan teman-teman. Tapi tentu saja tidak catatan yang konvensional ya, yang kan teman-teman kan anak milenial, jadi bukan konvensional kan ya. Anak milenial nyatetnya di blog atau di story ya, di status. Baik. Jadi tugas individunya menghasilkan portofolio catatan perkuliahan di blog masing-masing. Ya, jadi nanti teman-teman bikin blog atau mungkin sudah punya blog. Nah, tulis catatan perkuliahannya di blog itu, terus diunggah URL-nya ya atau alamat blognya yang di mana catatan itu berada. Ya, jadi bukan sekedar alamat blog saja, tetapi alamat blog dan alamat halaman di mana catatan itu berada, di copy paste ke virtual class, share di WhatsApp group dan email dosen. Jadi nanti teman yang lain juga bisa membaca hasil catatannya, gitu ya. Itu semua ini aktivitas ini tuh yang namanya tuh belajar terstruktur. Jadi mengerjakan tugas dari dosen itu adalah belajar terstruktur ya. Dan kalau teman-teman merasa kurang dan ingin memperkaya dengan baca-baca sendiri, diskusi sendiri sama teman, itu belajar mandiri, itu BM ya. Nah, masing-masing belajar terstruktur dan belajar mandiri itu durasinya dalam 1 minggu itu 3 jam. Karena unsur belajar terstruktur dan belajar mandiri dalam SKS itu setara dengan, satu SKS-nya setara dengan 60 menit atau 1 jam ya. Jadi materi pertemuan kita di minggu pertama atau di pertemuan pertama memang RPS dan kontrak perkuliahan ya. Di dalamnya tentu saja nanti teman-teman mengetahui apa sih tujuan mata kuliah ini sebetulnya. Ya, bobot penilaiannya 2%, jadi mungkin ini nanti 2% ini adalah nilai yang saya
yang saya masukkan ya, atau yang saya input di tugas teman-teman itu 2%. Jadi bukan 2 itu skala 1 sampai 10 ya, tapi 2 itu adalah 2% dari total keseluruhan penilaian. Itu saja penjelasan dari saya tentang minggu pertama. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah dan khilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.